Jadi mohon maaf Bang Suma mungkin salah dengar tadi. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ada Tuhan dengan sebutan Yesus. Setahu saya Yesus itu dalam bahasa Latin artinya kuda. Kok bisa jadi nama Tuhan? Iya karena Tuhannya Yesus itu, iya karena nama Yesus dewa itu kali. Bang, iya bisa dikatakan Yesus itu nama dewa. Dewa asing yang tidak dikenali oleh kaum Bani Israel. Itu betul. Yang diterangkan di dalam Ulangan 13. Dewa asing yang diajarkan kemudian Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17. Dewa asing atau agnostos theos. Dewa yang tidak dikenal. Dan Paulus menekankan bahwa orang-orang Athena yang selama ini menyembah kepada dewa-dewa yang mereka tidak kenal, saat itu juga Paulus memperkenalkan dewa tersebut dalam nama Kristus Yesus. Itu fakta real. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan, nama Tuhan, maksud Anda mungkin nama dewanya orang-orang Athena. Itu hanya nama panggilan di dalam agama Kristen saja Bang begitu. Ya, panggilan untuk dewa kalian. Iya betul sekali. Nah, itu dia. Jadi jelaslah kemudian kalau kita urut benang merah, ketika Yesus mengajarkan dirinya kepada kaumnya bahwa dia adalah Mesias utusan Tuhan yang maha tinggi, kepada kemudian orang-orang yang dituju oleh Paulus, Paulus mengajarkan bahwa dewa-dewa mereka turun ke bumi, maka dewa tersebut menggunakan nama Yesus Kristus oleh Paulus itu sendiri. Sedangkan Yesus mengajarkan ending daripada pengajarannya, kaumnya harus beriman kepadanya, mentaati dirinya sebagai utusan Tuhan. Sedangkan Paulus mengajarkan kepada kaumnya bahwa dewa-dewa mereka yang harus mereka taati, yang mereka harus sembah itu adalah Yesus Kristus. Maka benang merahnya ketemu. Yesus dia mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan ternyata orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu inilah yang disebut Kristen. Itu benang merahnya itu ke situ. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan atau diibadahi atau disetarakan dengan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Paulus, jelas. Paulus malah menekankan bahwasanya agnostos theos, dewa-dewa yang kalian sembah selama ini, itu sudah aku perkenalkan dalam nama Yesus Kristus. Maka orang-orang Athena meninggalkan penyembahan terhadap dewa-dewa yang mereka tidak kenal, menuju kepada dewa yang mereka kenal yang bernama Yesus ini. Dan ingat, orang-orang Roma dan orang Yunani tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Mereka tetap menyembah dewa-dewa mereka dalam nama Yesus. Betul. Jadi bukan Yesus yang namanya manusia itu, bukan itu yang dimaksud. Buat apa menyembah manusia? Lagi apalagi digantung. Bukan itu maksud Yesus. Mungkin oten-oten ini semua bagian daripada lain daripada saya, kemungkinan dia salah memahami Bible begitu Bang Suma. Maka, jadi yang saudara sembah benar kan? Yesus yang diperkenalkan di Athena dan Romawi yang adalah dewa yang tak mereka kenal. Iya betul. Itu karena bukan dia anak turun Maria. Dari langit. Ya karena turun dari langit dia itu. Bukan anak Maria. Bukan yang ini Kristen yang betul ini. Ini Kristen yang betul. Jadi yang disembah oleh Kristen bukan orang Yahudi. Bukan, yang disembah dengan orang Yahudi. Yang disembah oleh orang Kristen adalah dewa yang tidak dikenali oleh orang-orang Roma dan Yunani yang turun ke bumi bernama Kristus Yesus. Kan begitu. Betul sekali, jempol Bang Suma. Keren. Oke, terima kasih Bang Suma, itu yang saya akan sampaikan saja kepada Bang Suma, dan itu hanya itu yang jumpa kita dengan Bang Suma ya. Salam hormat sama-sama. Bang Suma. Oke, Saudara Aldi. Teman-teman sudah dengar bukan?
Udah dengar kan? Udah berapa orang yang kemudian mengakui itu, termasuk kemarin itu si ban karet dalam mobil. Dia sudah mengakui bahwa yang mereka sembah sebenarnya itu adalah dewa Agnostos Theos yang disembah oleh nenek moyang orang-orang Roma dan Athena. Nah, karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, Islam itu datang. Islam datang dari Allah untuk kepentingan manusia yang diciptakan oleh Allah. Islam ini berupa sistem yang diciptakan oleh Allah spesial untuk kita manusia, bukan untuk makhluk yang lainnya. Allah kemudian menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam, wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi ba'da. Bainahum, kata Allah, bainahum, kata Allah, wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Jadi Allah kemudian mengajarkan Islam dengan sistem Islam itu untuk kepentingan manusia. Karena kalau tidak kemudian ada Islam, maka kita semua akan menyembah dewa-dewa orang-orang terdahulu. Maka Al-Quran datang, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, baik itu orang-orang Yahudi kata Allah, atau orang-orang Nasrani kata Allah, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi itulah tujuannya kenapa Islam datang, sahabat. Karena ketika tetangga kita itu jujur, melepaskan kemudian pakaian kepalsuan yang ada pada diri mereka, maka nyata bagi kita mereka adalah orang-orang zalim yang menyembah kepada sesamanya makhluk, yang nyata kemudian bagi kita itu adalah sebuah kesyirikan, itu adalah kekufuran. Sebab itu apologet Islam ini ada untuk mengajarkan agar kita mengamalkan ajaran Islam dengan benar dan menyeluruh sebagai bukti otentik ibadah kita secara ibadah ubudiyah kepada Allah, dan bukti bahwa kita umat Islam itu tidak syirik, tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi misi dari ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah. Kita tetapkan kemudian ibadah kita hanya kepada Allah, tak ada yang lain. Nah, inilah yang kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus memilih Islam? Karena Islam dan ketetapannya kemudian yang ada di dalamnya merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, dan memang sebagai makhluk yang berakal tentu membutuhkan ketetapan hukum-hukum yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Selanjutnya, Islam ini kalau kita kaji ya sahabat-sahabat sekalian, Islam dengan segala ketetapan, dengan segala ajaran, hukum-hukum yang ada di dalamnya, yang terunggul dibandingkan dengan sistem, dengan cara, metode, atau ideologi apapun yang ada di atas muka bumi ini. Itu harus dipahami. Saya ulang lagi, Islam dengan perangkat-perangkat ajaran yang ada di dalamnya, itu adalah sebuah sistem yang terunggul dibandingkan dengan keadaan sistem apapun bersifat ideologi manapun yang ada di atas muka bumi ini. Itu bisa terbukti keunggulannya sejak Islam itu diwahyukan kemudian melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai nanti hari kiamat. Namun meskipun demikian, Islam yang unggul itu maksudnya adalah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan Islam tentu yang biasa kita lihat di komal-komal gitu, menjelaskan tentang Islam sembarangan. Bukan Islam tafsiran manusia, bukan. Kenapa? Karena tafsiran manusia siapapun dia, ya bisa benar, bisa salah. Sedangkan Islam itu sendiri nggak bisa benar, nggak bisa salah. Tidak bisa kemudian dikatakan ini bisa jadi salah, ini bisa jadi enggak. Islam itu adalah sistem
yang diciptakan oleh pencipta manusia. Makanya Islam itu selalu, kita selalu, apologet Islam itu selalu mengajak umat manusia, lawan diskusi kita itu untuk beranjak dari tempat paganisme, beranjak dari dogma dan doktrinnya, menuju kepada akal. Kenapa? Karena sistem yang dianut oleh Islam adalah sistem yang diciptakan oleh pencipta manusia itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termaktub kemudian di dalam Al-Quranul Karim, dan kemudian dijabarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam rangkaian hadis sahih atau sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri. Oleh sebab itu kemudian ajaran Islam itu sudah pasti unggul, dan tidak ada sistem ciptaan manusia lain yang mampu mengungguli daripada ajaran Islam itu sendiri. Makanya saya sering katakan begini, sehebat apapun sebuah negara, sebenci apapun sebuah negara terhadap Islam, sesempurna apapun ekonominya, sehebat apapun kemudian teknologi yang dianut oleh sebuah bangsa, mereka tidak akan pernah bisa menjadikan ideologi agamanya sebagai asas negara. Itulah bukti bahwa Islam itu adalah sistem yang tidak bisa ditawar-menawar untuk digunakan kemudian sebagai satu acuan dalam kehidupan kita sebagai berislam. Apakah ditolak atau diterima? Nggak bisa. Islam adalah sesuatu yang konkret yang harus diterima sebagai sistem ciptaan Tuhan yang relevan dengan akal manusia. Saya sering mencontohkan bagaimana mungkin jika ada pabrik yang mumpuni kemudian menciptakan kendaraan, justru kendaraan ini bertentangan dengan buku manual sebagai buku petunjuknya. Gak mungkin, bukan? Tapi itulah yang terjadi, saudara-saudara. Makanya ada tema ini. Apakah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal Al-Quran? Kenal dong. Apakah umat Islam percaya diri dengan kitabnya? Percaya diri dong. Apa buktinya umat Islam itu percaya diri kepada kitabnya? Kebanyakan kita tahu bahwa Islam dipahamkan yang disebut Al-Quran itu adalah original teksnya, kalimatullah, kalam ilahi, bukan terjemahannya. Maka umat Islam dimanapun pergi, mereka akan senantiasa percaya diri terhadap Al-Quranul Karim. Mereka membacakan percaya diri, mereka mendengarkan juga percaya diri, dan mereka umat Islam, bukti kepercayaannya yang begitu tinggi terhadap kitab sucinya, umat Islam tidak mengaburkan kemudian terjemah, umat Islam kemudian tidak menghilangkan original teksnya, lalu kemudian hanya menampilkan revisian-revisian terjemahan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena umat Islam percaya diri dengan kitab suci Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Allah di dalam Al-Quran salah satunya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal fa'aba aktsarun nas illa kufura. Sungguh aku Allah telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia melalui Al-Quranul Karim tersebut. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali mereka hanya menampakkan kekufuran. Ini fakta, ini real, ini fakta, ini real. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu adalah fakta di tengah-tengah kita. Salah satu bukti keunggulan Al-Quran dan salah satu bukti kemudian keunggulan Islam atau ajaran Islam adalah bahwa apa yang ditemukan manusia dalam dunia sains, dalam dunia teknologi saat ini, seperti ilmu embrio, antariksa, terus kemudian astronomi, dan berbagai macam ilmu sosial dan lainnya, itu kemudian berkesesuaian dengan cakupan dan apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran sudah menjelaskan lebih dulu, sejak lebih dari 1400 tahun yang silam. Bahkan 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu adalah dasar ilmu pengetahuan tentang embriologi yang baru diketahui manusia pada hakikatnya secara detail sekitar 1 abad belakangan ini. Kembali kepada yang tadi, kenapa demikian? Karena Al-Quran sistemnya dari pencipta langit dan bumi, bukan dari orang per orang, bukan dari hasil penyelidikan, bukan dari hasil revisian. Kemudian mereka rapat membuat muhtamara, ini harus kita rubah, kita harus perbaiki sedikit. Ini sudah agak-agak botak kepalanya, kita kasih tumbuh-tumbuh sedikit rambutnya. Nggak ada kayak gitu sistemnya dalam Al-Quran. Maka sekali lagi saya katakan, sehebat apapun sebuah negara tidak akan sanggup menjadikan sistem ideologi agama mereka menjadi asas negara. Berbeda dengan Al-Quran. Berapa banyak kemudian waktu yang tersisa, yang terpakai, yang digunakan oleh anak keturunan Adam dengan menggunakan sistem Islam. Dan orang-orang di luar Islam pun yang hidup di bawah kemudian asas Islam merasa nyaman, merasa rindu. Kenapa enggak hukum Islam aja yang dipakai? Kami rindu dengan hukum Islam itu, meskipun kami bukan Islam. Banyak yang seperti itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini kita sambil menunggu Oten ya. Kalau ada Oten, tolong dipotong aja langsung. Masya Allah, barakallah fiqh. Jadi berbicara mengenai Islam, tadi apa yang pertama? Yang pertama itu terkait dengan sistem. Yang kedua, ajaran. Dan yang ketiga ini adalah Islam itu dari segi nama. Al-Islam. Diwahyukan oleh Allah. Untuk apa Al-Islam ini diwahyukan oleh Allah? Al-Islam. Al-Islam. Tak lain dan tak bukan adalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Islam pas benar. Klop dengan namanya. Sesuai dengan namanya Al-Islam. Diwahyukan kemudian Islam ini ke atas muka bumi untuk menyelamatkan kehidupan manusia, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi orang yang berakal sehat memilih agama Islam bukan karena ikut-ikutan, bukan karena taklid bukta, bukan. Tetapi orang yang berakal sehat menerima agama Islam itu juga bukan karena rayuan kehidupan dunia, tetapi mereka yakin bahwa Islam adalah jalan hidup. Islam adalah perkara kebenaran. Islam adalah kunci keselamatan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi Islam diterima sebagai agama dan sebagai sistem hidup bukan karena tidak enak kepada manusia lain, bukan. Kita mengimani kebenaran Islam itu bukan supaya kita menjadi orang-orang yang ya terkadang dikatakan, ini mau jadi teroris ini sehingga dia menjadi Islam. Enggak. Atau ingin menjadi penguasa karena mereka mayoritas di Indonesia. Enggak. Akan tetapi orang yang berakal sehat itu menerima Islam itu karena Islam sebagai sistem hidup, karena hanya Islamlah yang mampu menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat, dan hanya Islamlah yang kemudian yang mampu menjawab tantangan kehidupan manusia. Ini yang pasti, yang kemudian ingin saya katakan bahwasanya seperti apapun kemudian kesempurnaan sebuah negara, sebuah sistem dalam sebuah kitab, tidak akan bisa sistem dalam sebuah kitab itu dijadikan sebagai asas bernegara. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, berbeda dengan Islam itu sendiri. Saya kira begitu. Sebagai contoh, kalau mau ceramah bedek menggunakan metode tentang Islam. Itu contoh-contoh. Jangan lagi kita nanti minta nomor ceramah. Berapa nomornya itu Ustaz? Bagus gitu kalau dipanggil berceramah kayaknya itu. Tidak, itu hanya contoh. Hanya contoh saja, mengisi kekosongan kalau tidak ada kemudian penyembah makhluk kuburan, baru kita sedikit ya apa istilahnya itu ya, muqaddimah. Masya Allah. Nah, itu contoh-contoh. Ya, Gurunda, ini ada tamu kebetulan dari kekristenan nih, Bang Miguel. Selamat malam Bang Miguel. Bang Gatal, syukron jazakallahu khairan kasiran Bang Gatal.
Iya, Bang Miguel. malam. Iya, malam. Ya. Tadi Anda udah dengar narasi Gurunda atau mau ini diskusi ini temanya nih, apakah Yesus kenal Bible? Eh, iya, kita karena kalau saya baru naik jadi belum sempat dengar hotanya penyampaian Bang Suma. Mungkin saya cuma ya menanggapi tentang judulnya aja sih. Ya, silakan. Ya, kalau ditanya apakah Yesus kenal Bible, yang harus kita ketahui bahwa poin pertama bahwa Bible itu terbentuk, Yesus itu sudah terangkat. Ini bagi kepercayaan kekristenan ya, bahwa apakah Yesus kenal Bible? Ya, itu kita tidak bisa menyimpulkan kenal atau tidak, karena historisnya Yesus terangkat sebelum kitab itu dibukukan. Itu jawaban satu. Baru kedua bahwa eh, apakah Yesus kenal Bible? Sebenarnya pertanyaan ini bukanlah hal yang penting, tapi hal yang penting adalah bahwa Yesus lebih mengenal domba-dombanya. Karena dalam Alkitab atau kesaksian dari para murid Yesus bahwa bahkan historis perkataan Yesus bahkan dicatat bahwa Yesus hanya mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya. Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya kita harus sadar diri bahwa kita bukan bagian dalam domba-dombanya. Karena Yesus pernah berkata bahwa jikalau kamu uh, ingin masuk ke dalam rumah atau kandang, itu ibarat jika engkau ingin pergi kepada Tuhan, namun Yesus berkata, tapi kamu tidak melalui pintu. Pintu di situ adalah Yesus. Yesus berkata mereka adalah pencuri dan perampok. Oleh sebab itu, dalam kepercayaan saya seorang oneness, Tuhan hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Jadi bahwa jikalau kita ingin pergi kepada Allah, namun tidak melalui pintu, kita adalah pencuri dan perampok. Karena Yesus menggambarkan dia adalah gembala yang baik, yang mengikuti dia akan menuntun menemukan padang rumput yang hijau. Karena Yesus berkata bahwa, kenapa saya berkata Yesus hanya domba-dombanya yang mengenal suara gembalanya? Karena Yesus berkata bahwa domba-dombanya mengenal suaranya. Karena ketika domba-dombanya mengenal bukan suara gembalanya, domba-domba itu akan lari dan tidak akan mengikuti suara itu. Ya, itulah jawabannya bahwa meskipun ada orang yang tetap percaya kepada dia, karena itu kami bagian dari domba-dombanya dan dia adalah gembala kami. Jadi inti dari kekristenan bahwa memang di dalam Bible atau di dalam Kristen, memang tidak semua orang, saya berkata jujur bahwa tidak semua orang Kristen akan selamat. Karena apa? Yesus juga berkata bahwa tidak bukanlah orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak apa yang dimaksud? Kehendak adalah bagaimana kita bercermin, kita melakukan hal-hal yang mencerminkan kita ini layak mengikuti Baik. Tuhan. Baik. Ya, Oke. Bang Miguel, biar ditanggapi Iya. dulu ya, jangan terlalu panjang. Iya. Padahal Gurunda. Oke. Baik. Terima kasih. Al-Quranul Karim datang setelah pengajaran para nabi itu dibengkokkan oleh orang-orang zalim dan para pembangkang kepada ajaran para nabi. Islam menguraikan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi pencipta langit dan bumi itu hanya adalah agama Islam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sistem hidup yang sempurna itu hanya ada di Islam.
Yesus mengajar itu hanya untuk Bani Israel. Ketidaksempurnaan ajaran Yesus menyebabkan orang-orang zalim yang percaya diri terhadap doktrin dan dogma mereka menganggap bahwa mereka ini adalah pengikut Yesus. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Yohanes 16 nomor 12. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, maka dialah yang kemudian yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu. Tentang kebenaran, hukum-hukum, kemudian keadilan, dan juga penginsapan dunia akan dosa. Maka Islam ini sebagai sistem hidup yang sempurna. Sedangkan Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ajarannya pada saat itu belum sempurna. Islam datang kemudian sebagai ajaran yang sempurna dari pencipta langit dan bumi. Jadi kesempurnaan Islam ini itu harus disikapi dengan akal yang sehat. Islam mengajarkan membersihkan tubuh dari hadas, dari hadits, najis, dan dari hal-hal yang mengharamkan kemudian. Lalu Islam juga mengajarkan bagaimana tata cara makan, bagaimana cara berpakaian, minum, berjalan, kemudian bertamu, dan seterusnya. Sampai kepada masalah besar, Islam atur. Sistem pemerintahan, sistem pemilihan kepala negara, sistem ekonomi, politik, hukum, perundang-undangan, militer, kemudian hubungan internasional, dan seterusnya. Islam itu sempurnakan itu semua. Dan itu bukan hanya batasan-batasan teori, bukan hanya sebatas wacana saja, tidak. Melainkan sesuatu yang diterapkan kemudian sudah hampir 14 abad lamanya. Dan persisnya sejak berdirinya kemudian negara Islam di Madinah. Sampai hari ini, sistem itu masih berlaku sampai hari kiamat. Lalu bagaimana dengan ajaran yang kemudian datang kepada Yesus? Yesus sendiri menorehkan satu yang sangat pahit. Contoh ketika dia berpesan kepada orang-orang Yahudi, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya kamu jangan diinjak-injak, supaya ajaranmu itu jangan diinjak-injak dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Inilah yang terjadi. Jadi orang Yahudi dilarang kemudian melemparkan apa yang suci di hadapan mereka kepada anjing. Siapa anjing itu? Non-Yahudi. Siapa babi itu? Non-Yahudi. Maka mereka murid-murid Yesus dilarang kemudian mengajar orang-orang Roma dan orang-orang Yunani. Murid-murid Yesus hanya berfokus kepada orang Yahudi saja. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, agar jangan ke bangsa lain. Jadi adapun saudara-saudara Kristen ini dari mana ini mereka ini? Dari mana mereka ini? Sedangkan Yesus berpesan kepada muridnya, jangan kau lemparkan barang yang kudus kepada Kristen. Jangan kau lemparkan mutiara kepada Kristen. Jangan. Jangan. Karena ketika mereka mendapatkan apa yang kau lemparkan itu, mereka akan menginjak-injak dan berbalik mengoyak kamu. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Ajaran Yesus dihancurkan. Hancur sehancur-hancurnya. Lalu mereka membuat ajaran sendiri. Mengatasnamakan Yesus. Mereka menghancurkan ajaran Yesus. Lalu mereka membuat ajaran sendiri. Tetapi ajarannya itu kemudian supaya dianggap benar, mereka memakai nama Yesus Kristus. Makanya tema ini sangat relevan. Apakah Yesus itu mengenal Bible? Tidak. Berarti buku panduan untuk menjadi Kristen itu tidak dikenali oleh Yesus. Ada agama memiliki buku panduan, di mana buku panduan itu tidak dimiliki, tidak diajarkan oleh Yesus itu sendiri, maka itulah celoko. Celoko-celokonya. Kenapa? Karena hanya menginginkan keselamatan yang sifatnya angan-angan. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Bahkan Yesus melarang murid-muridnya kemudian, jangan kau lemparkan barang yang kudus kepada anjing. Jangan kau berikan mutiara kepada babi. Siapa anjing, siapa babi? Baca 2 Petrus 2 nomor 19, nomor 20, nomor 21. Yang dianggap di sana anjing
dan babi, mohon maaf, itulah yang dianut oleh agama saudara kita ini. Itu bisa dibaca dalilnya, pembuktiannya di situ. Bahwa Kristen yang murtad disebut anjing yang kembali ke muntahnya, dan juga disebut babi yang kembali ke kubangan. Kalau ada Kristen yang murtad. Lalu bagaimana kalau Kristen tidak murtad? Disebut apa dia? Ya, disebut titik-titik yang tidak kembali ke muntah dan titik-titik yang tidak ke kubangan. Silakan. Ya baik, terima kasih. Saya tanggapi ya Bang Suma. Pertama Bang Suma bilang Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel. Ya itu menurut Bang Zuma ya. Kalau bagi saya bahwa ketika Yesus berkata juga bahwa ada domba-domba lain dari kandang ini yang harus aku tuntun agar supaya mereka menjadi satu kawanan domba dan satu gembala. Itu satu poin. Lalu bahkan Bang Suma lupa atau pura-pura tidak tahu ya bahwa Yesus pun meskipun dia bagian dari orang Israel atau bangsa Yahudi dan melakukan hal-hal seperti apa yang karena bagian juga dari orang Yahudi. Namun di zaman selama Yesus pelayanan banyak orang membencinya karena menganggap bahwa Yesus seringkali tidak memelihara atau melanggar hari Sabat. Bahkan orang menganggap ketika dia menyembuhkan orang buta, orang-orang itu berkata bahwa ia ini tidak datang dari Allah. Bagaimana karena mereka menganggap orang yang melanggar hari Sabat adalah orang berdosa. Lalu mereka berkata bahwa bagaimana bisa orang berdosa melakukan hal-hal mujizat? Bahkan orang-orang berkata bahwa kuasa-kuasanya itu dari Beelzebul, dari kuasa-kuasa roh jahat. Jadi kalau abang bilang Bani Yesus hanya untuk Bani Israel, bahkan orang-orang Yahudi membencinya karena banyak hal yang dilakukan Yesus itu di luar konteks keyahudian, begitu. Baru Bang Suma juga harus belajar tentang perjanjian lama bahwa Rahab, meskipun Rahab seorang pelacur, meskipun dia kotanya itu yang Tuhan menyuruh untuk membunuh atau menumpaskan, namun Rahab itu dibenarkan karena apa? Meskipun dia berdosa, tapi karena dia melakukan kebenaran, menolong, dia dibenarkan oleh Tuhan. Lalu kemudian Bang Suma harus belajar tentang Ayub. Ayub itu bukan bangsa dari Israel. Ayub itu keturunan dari Esau. Jadi kenapa? Bahkan di Alkitab berkata bahwa Ayub orang yang saleh dan dibukukan sebagai nabi. Dia bukan dari keturunan Israel, namun dia menjadi nabi. Karena apa? Kesalehan. Jadi kalau Bang Suma tuntut bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel, bahkan di perjanjian lama Ayub pun termasuk dibenarkan walau bukan dari bangsa Israel. Lalu Abang Zuma juga tahu atau tidak pura-pura tahu bahwa kota Niniwe, kota yang kejam, musuh orang Israel. Namun Tuhan menyuruh seorang nabi untuk mempertobatkan mereka. Bagaimana kota Niniwe yang adalah musuh Israel, namun Tuhan ingin menyelamatkan mereka dengan mengutus seorang nabi. Nabi apa namanya itu? Nabi bukan Yunus. Ya, Yunus. Bahkan dia karena Yunus ini seorang nabi karena dia takut, begitu takut kota Niniwe ini begitu kejam, sehingga ia ragu, dia mundur. Akhirnya Tuhan menghalang itu dengan makan, dia masuk ke air terus di dalam perut ikan selama 3 hari. Jadi sebenarnya konteks dari abang bilang bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel itu ya menurut Abang Zuma ya. Kalau bagi saya beda. Lalu Abang Zuma juga harus tahu bahwa tentang kisah Musa.
kisah Musa membuat hukum Taurat. Yang pertama dua loh batu. Yang pertama kan dibuat oleh tangan Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menulis. Namun karena habis membuat dua loh batu pertama, Musa turun, ternyata orang-orang Israel telah menyembah emas, patung yang dibuat oleh Harun. Maka dipecahkanlah loh batu pertama. Lalu loh batu kedua dibuat. Dan dibuat itu Musa yang menulis. Yang pertama adalah Tuhan yang menulis. Oke, Yang biar ditanggapi dulu ya Bang ya. Oke. Iya. Jadi saudara juga harus belajar. Yang pertama yang Anda harus pelajari, siapa yang digelari domba di atas muka bumi ini oleh Tuhan. Apakah seluruh manusia? Atau itu hanya sekelompok orang saja yang disebut domba? Anda harus belajar mengenal Nabi Yeremia yang menuliskan di dalam kitabnya yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Makanya orang-orang di luar Bani Yakub yang kemudian pura-pura atau ingin minta tolong kepada Yesus disebut serigala. Dan kemudian yang minta tolong sungguh-sungguh disebut anjing. Anda harus belajar itu. Jadi ketika Anda membaca Yohanes 10 nomor 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Kandang, aule, halaman Yerusalem. Anda harus belajar bahwa orang-orang Israel itu memang bukan hanya di Yerusalem pada saat Yesus itu datang ke bumi. Orang-orang Israel itu sudah disebarkan kemana-mana. Yehezkiel 5 nomor 12, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar. Sepertiga daripadamu akan tewas dimakan pedang. Sepertiga lagi akan aku hamburkan ke seluruh mata penjuru angin. Jadi Bani Israel itu, domba-domba itu sudah berserak kemana-mana, bukan cuma di Israel saja. Maka Yesus mengatakan, masih ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun. Harus kutuntun domba-domba itu. Makanya muridnya disuruh kemana? Ke domba-domba. Jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itulah yang dimaksud domba di luar daripada kandang ini. Jadi kalau murid Yesus disuruh ke Indonesia, murid Yesus disuruh mencari keturunan Yakub. Bukan kamu bukan keturunan Yakub. Kamu belajar lagi. Kemudian ketika Anda berkata, Yesus itu bukan hanya untuk Israel. Lah, itu pengakuan Yesus, bukan pengakuan Bang Suma. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu. Bahkan malaikat pun berkata di dalam kitab saudara, Yesus adalah raja yang ditentukan untuk menjadi raja bagi Bani Israel. Bukan bagi kalian. Raja bagi Bani Israel untuk selama-lamanya. Itu di dalam kitab Lukas 2 itu diceritakan seperti itu. Ya bukan untuk kalian. Kalian bukan Bani Yakub. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Itu pengakuan Yesus. Ada yang bisa membatalkan itu? Nggak ada. Di mana Yesus pernah mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia? Ada. Ada dalilnya. Coba bantu saya, di mana itu? Oke, di mana Yesus? malam. Di mana Yesus Jumat. pernah mengatakan, aku diutus, aku diutus, aku diutus untuk seluruh umat manusia? Di mana Yesus katakan itu? Untuk membatalkan ucapannya yang pertama, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda ingin membatalkan itu? Tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Oke, baik. Sebenarnya saya mau tanggapi dari atas dulu, jangan langsung dari Ini satu-satu. dari mana aku Yesus diutus untuk seluruh dunia ya. Tadi Abang Juma juga berkuat bahwa apakah saya ini keturunan Bani Yakub? Ya, itu kembali lagi dari pandangan masing-masing ya. Itu menurut Bang Juma juga.
Bahkan kalau memang betul Yesus hanya untuk bangsa Yahudi, namun untuk apa ketika murid-murid Yesus berkumpul dan menerima kuasa roh, lidah api ketika mereka berdoa, dan mereka setelah menerima kuasa itu mereka pergi ke seluruh untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Jadi kalau berbicara hanya untuk Yahudi, mereka tidak perlu repot-repot keluar loh untuk pergi ke India untuk memberitakan Injil. Jadi Abang Juma nggak tahu ya, mungkin tidak tahu atau bagaimana. Nah, untuk Saya butuh kedua dalil, lagi, Bang. Pengakuan. Murid-murid Yesus, orang-orang Yahudi di luar Bani Israel itu sudah tidak bisa bahasa Ibrani. Maka murid-muridnya kemudian kalau bisa segala bahasa, mereka harus dengan menggunakan bahasa itu menemui keturunan Yakub di bangsa-bangsa asing. Sekarang buktikan aja dalil pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh manusia, itu di mana dalilnya? kalau untuk diutus untuk ke seluruh dunia, saya tidak ada. Nah, memang nggak Namun ada. saya Udah selesai. tunggu. Ada, Inna Bang. lillahi Namun wa inna ilaihi raji'un. tunggu. Ada, Bang, disebarkan ke seluruh dunia. Tunggu. Sampai ke ujung. Iya, Bumi. itu Mana, beritakan mana? Injil. Di mana Itu dia beritakan mengaku aku Injil. diutus, aku diutus, itu mana? Oke. Mana dalilnya? Tunggu diam dulu. Bukan saya bilang Suma ya, diam yang Erik ini. Tunggu dulu Bang Erik ya. Memang saya tidak memiliki data itu, namun saya mempunyai dasar yang kuat yang lain bahwa Ya, data berarti saya, Anda menjangkali Yesus. dengar dulu Bang Juma. Data itu adalah memang dia tidak mengaku bahwa aku diutus untuk seluruh Ya dunia. udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi Namun raji'un. tunggu. Namun dia berkata, akulah terang dunia. Oke, itulah Ya. pedoman saya. Apa? Matahari Terang juga dunia. terang dunia. Ya, Matahari juga terang Pak. dunia. Tergantung dari Bang Juma mau tangkapi bagaimana ya. Terang dunia. Dia tidak perlu Matahari juga terang begini. dunia. Yang pertama Bang Juma. Yang saya pertama, tanya, mana pengakuan Yesus aku diutus untuk seluruh dunia itu mana dalilnya? hanya ada akulah terang Ya udah dunia. selesai kalau begitu, enggak Ya ada udah, berarti. itu Ah, aja. berarti sekarang siapa yang menyamar sebagai murid di sini? Menyamar apa? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Siapa itu? Oh, itu Hmm. itu adalah orang. Hmm. Saya ada di luar Kristen, ada di dalam Kristen. Jadi orang-orang tunggu dulu. Sebelah ceker jangan ngarang. Iya, habis ini saya mau turun aja karena enggak enak juga. Karena abang-abang di sini saya hormati karena hebat luar biasa. Saya cuma suka gawa aja ya. Apa tadi? Udah lupa tadi. Apa tadi ya? Aku diutus untuk seluruh umat manusia, mana dalilnya? Cuman itu, akulah terang dunia. Matahari juga terang. Oh, apa tadi sudah sempat lupa. Memang oke. Kenapa dia hanya berkata akulah terang dunia dan dia tidak mengatakan bahwa aku diutus untuk seluruh dunia? Karena Ya pertama, harus itu. ya begini ya. Tuhan mau kita jangan seperti anak kecil yang mau disuapin. Wah, Tapi di mana itu? Di mana dalilnya? Kamu yang menyetir Tuhan seenak perutmu. begini, Abang. Oleh sebab itu makanya di Alkitab sering tertulis bahwa carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Berarti di dalam Alkitab itu ada yang harus kita cari dan ada kebenarannya. Itu kan yang ucapan harus kita Yesus temukan. kepada siapa? Itu ucapan Yesus kepada siapa? Ya saya ada pokoknya ada tulisannya Memang itu Yesus ada. kok. Kenapa dia tidak berterus terang Abang Juma? Karena Tuhan itu Karena dia malu-malu. kan begini. Karena Tuhan ya Tuhan, dia tidak perlu Tuhan ya Tuhan, mengakui- manusia ya manusia. Iya, dia Nah, tidak perlu Yesus begini. manusia atau Tuhan? Tunggu, jangan ke sana dulu. Tuhan tidak mau begini. Oh, aku Tuhan, kau sembah saya. Oh, Tapi dari mana Anda tahu? dia, ya,
Tuhan tidak memiliki sifat Iya, dari ingin mana dipuja. Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Anda lebih Tuhan dari Tuhan. Tuhan memiliki sifat-sifat yang bertentangan sifat-sifat keilahian. Jadi iya, karena kalau Gimana dia ceritanya berkata, Tuhan memiliki sifat-sifat bertentangan dengan ketuhanan? maksudnya Gimana ceritanya? begini, Tuhan tidak perlu meminta segala makhluk menyembah Dia, namun kita lah memiliki kesadaran bahwa Dia memang harus disembah. Jadi kalau kita, Ih, ya begitu sih. di mana Yesus mengajarkan kemudian untuk menyembah dirinya? Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Ngarang lagi. Oke lah. Kalau saya mau bahas itu lagi panjang lagi cerita. Iya, itu aja dulu PR-nya. Di mana ucapan Yesus? Aku diutus untuk seluruh dunia di mana? Saya bisa lanjut sih diskusi ini. Tapi kan tapi cuma mungkin- Yesus berkata tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Itu Oh, ini ada ucapan Bang Yesus Erik. kepada siapa? Ada Bang Erik Lu ini kepada kawan. siapa? Iya. Pada siapa? Pada siapa? Iya. Iya. Dia ngomong di mana? Iya, dia itu ucapan Dia Yesus ngomong untuk pada saat siapa? itu ada di mana? Dia itu bicara kepada siapa? Iya, dia ngomong sama siapa di dia situ, ngomong, di mana? Iya, dia ngomong. Yesus Bukan di mengucapkan- Indonesia. Yesus mengucapkan ucapan itu untuk siapa? Lo untuk semua manusia. Nah, itulah kamu. Yesus mengajar itu hanya untuk Bani Israel. Ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel. Kamu sebagai penumpang gelap, ngapain kau merasa bahwa itu ucapan untuk kau? Oke, lalu kau kemanakan ayat itu? Sebarkanlah ke seluruh dunia, ke ujung dunia. Hei, Lalu kau kemanakan ayat itu? hei, kamu lihat tadi Yehezkiel 5 bahwa keturunan Yakub itu sudah dihamburkan kepada seluruh penjuru bumi. Maka ketika Anda memaksakan Markus 15, Markus 16 itu, meskipun itu tak ada di manuskripnya, itu bukan berarti ke seluruh manusia, tapi kepada Bani Israel yang sudah berserak kepada seluruh bangsa. Oh, pandai ya. Pandai kau ya. Bodoh Yesus Islam ya. Erik. Raja Bang Erik. bodoh Islam. Yesus Bang Erik, berpesan bodoh kepada Islam ya. ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi Bang Erik, pergilah. Cuma kau murni Saya mau kau pamit. bodoh Islam, Ayo. bukan siapa-siapa. Yesus melarang muridnya pergi ke bangsa lain, tapi kemana? Kemana? Hah? Kau itu mengartikan ajaran Yesus. Kau itu bukan bukan pengikut Yesus. Kamu itu Kristen yang mencoba mengambil ajaran Yesus kepada muridnya seakan-akan itu ucapan Yesus untuk kamu. Kamu itu bukan Yahudi. Cuma kau anggap lo pendebat yang paling bodoh di dunia, ya? Ya nggak apa-apa, yang penting saya Betul. bukan Kristen. Karena Ya. Kristen itu adalah kebodohan yang paling tidak ada lagi bodoh di bawahnya. Ini Yesus berkata, judulnya itu. Hei, Dengar Yesus dulu, berkata judulnya kepada ini. siapa? Hei, Yesus berkata, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Kamu pernah mendengarkan suara Yesus? Lo emangnya aku ada di situ? Iya, Apa makanya udah kau lahir bukan di situ? muridnya. Kau sadar Otakmu nggak itu separuh kata Muhammad lo. Yesus mengatakan aku mengenal Otakmu muridku. itu separuh kata Muhammad. Dengar Erik, Ya, dengar. bukan saya yang Erik, bilang ya. Erik, dengar Erik. Yesus berkata aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Aku mengenal muridku. Siapa muridku yang aku kenal? Mereka yang mendengarkan suaraku. Nah, kau mendengar suaranya enggak? Aku tidak hidup sesama ini. Nah, kau bukan muridnya. Yang disebut murid, yang hidup sesamanya, yang mendengarkan suaranya. Oke, kalau pertanyaan, tuyul. kalau saya balikan pertanyaan itu sama kamu gimana? Apa? Pertanyaan itu saya belikan sama kamu. Iya, silakan ku bertanya. Kamu orang Arab. Oh, Nabi Muhammad untuk litubayyina linnas. Tidak Iya, ada ucapan betul. Nabi Muhammad aku Orang Arab diutus itu hanya untuk manusia. ke bangsa Arab, enggak ada. Iya. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Nah, Yesus, Mana ya Bani ada Israel, ayatnya di situ ke seluruh ya manusia? Bani Israel, ya Bani Israel. Di mana pernah Yesus memanggil wahai seluruh umat Kau manusia? Di belum mana? tahu apa-apa masalah
Masalah Al-Quran belum ada tahu apa-apa kau daripada. Di mana Yesus pernah memanggil seluruh manusia? Mana dalilnya? Hoi, kenapa kau kabur? Gak ada Yesus pernah memanggil seluruh manusia, itu gak ada. Yesus, ya Bani Israel. Itu ucapan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba. Itu pun yang sesat doang. Yang tidak sesat ya tidak. Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat. Nah, apakah umat Islam domba? Bukan. Apakah umat Islam sesat? Bukan juga. Maka Yesus bukan diutus untuk kami umat Islam. Karena kami bukan domba dan kami bukan sesat. Kamu sesat, iya. Tapi sayangnya kalian bukan domba. Kau memang sesat, oke. Tapi kamu bukan domba, kamu bukan Bani Yakub. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Dan satu PR yang sangat penting yang tadi, di mana Yesus membatalkan ucapannya. Ucapan pertama, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ucapan kedua, janganlah ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Ayo. Nah, mana coba Kristen yang pintar. Di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Mana? Silakan. Mana? Mana? Nggak ada. Tapi Yesus yang merasa dirinya untuk seluruh bangsa, ya itu Kristus yang keluar dari kubur. Itu beda. Itu oknum yang berbeda itu. Bukan lagi anak Maria itu kalau itu. Tapi menggunakan nama anak Maria supaya banyak orang disesatkannya. Karena kalau dia menggunakan kata bom-bom, nama bom-bom, tidak ada orang percaya. Akulah bom-bom yang kau aniaya. Wah, orang semua malah tertawa. Tapi kalau dia mengatakan akulah Yesus, wah banyak orang terperdaya, banyak orang tersesat. Karena nama Yesus itu nama yang sakti mantraguna bagi orang-orang yang tidak berakal. Tahu jaki Ustadz ki jangan mikir kasih dengar ini kalau orang lagi bicara bukan paham gitu. Tahu jaki Ustadz apa mama? Kita sapa dulu Al-Rory. Dia bener sama dia? Dia? Itu tahu aja bos. Apa mama? Maunya mau dibilang. Bukan ikut tuh. Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan? Silakan saya cuman ini. Enggak, cuman mendengarkan terus tuh. Iya, cuman gimana mendengarkan. Dari Madura tuh, dari Sumeneb Madura. Oh, siap. Ya, salam sama Abang Suma ke semuanya. Iya. Iya, Bang. Salam sama BJ Sinjai, BB Sinjai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh nggak saya nanya, Bang? Apa itu? Saya yang mau nanya. Bang Zuma, kenapa Ya. orang Kristen itu kalau kita bahas Isa Al-Masih katanya beda? Yesus sama Isa Al-Masih itu beda. Suka-suka ngomong kayak gitu orang Kristen tuh. Cara nyikapinya gimana kita tuh? Kalau mereka mengatakan beda, itu dikarenakan Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati di salib. Tapi pada prinsipnya yang ada dalam kehidupan mereka sebagai seorang di luar Islam, mereka menggunakan istilah-istilah yang digunakan kemudian Nabi Isa di dalam Al-Quran. Contoh, istilah Allah, nama Allah, Inni Abdullah,
Atani Alkitab, istilah Alkitab itu dipakai sama mereka. Kata Rasul, ini Rasulullah. Nah, sementara Yesus tidak pernah memperkenalkan kata Alkitab. Yesus tidak pernah memperkenalkan kata Allah. Yesus tidak pernah memperkenalkan kata Rasul. Yang memperkenalkan kata-kata itu hanya Nabi Isa. Dan umat Islam juga tidak pernah mendirikan masjid dengan nama Masjid Yesus Kristus. Tidak ada itu. Tapi mereka punya gereja bertaburan bernama Isa Al-Masih. Jadi mulut mereka mengatakan tidak sama, tapi pada prakteknya ya setiap hari mereka menyebut Alkitab. Malah lebih senang dia menyebut Alkitab daripada Bible atau Biblika. Itu mental penjajah itu namanya. Menggunakan barang orang, tetapi ketika rusak, dia tidak akui kalau mereka yang memanfaatkan hal tersebut. Oke, silakan pasien berikutnya. Dan ada kan Kristus palsu ya. Al. Saudara Al. Astagfirullahaladzim. Tahu jadi kalau kita cowok kalem, cuman tersipu-sipu dengan mata berkedip-kedip kalau dipanggil. Tapi jantung maki di sini deh. KBE deh di sini. Sini harus bicara. Iya kan, Bun? Iya. Biasa Semakin sadar dipanggil semakin tersipu-sipu. pencek itu Gurunda. Biasa tak pencek itu dong. Di atas baru sadar, ke di atas mah ini. Diumumkan dulu ya di sela-sela diskusi ini ya. Iya, silakan Kanda, silakan. Ya, bahwa teman-teman kita masih 6 hari ke depan masih buka untuk berimpak sedekah untuk saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera, Sumut, Sumbar, dan Aceh. Untuk itu yang ingin berbagi, meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, silakan didonasikan sebagian rezekinya ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali 51770 Bank BNI. Masih kita buka 6 hari ke depan. Alhamdulillah sudah 1 kali 24 jam. Menurut informasi keuangan, dana masuk untuk misi kemanusiaan ini sudah berjumlah berapa, Bunda? Alhamdulillah 34.600. 34.000. 34 juta, ya Allah ya Rabbi. 34.600.000, saudaraku. Jadi 34.600.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang, Saudaraku seiman seagama, Bunda Rahma, terutama untuk yang saya hormati Ibu Bunda Rahma, Bang Kian Santang, juga saudaraku Gurunda Bang Zuma, dan penghisap otak separuh Bang Edi Selebes. Semoga panjenengan semua selalu sehat, barokah panjang umur, istiqomah dalam menyebutkan kebenaran yang hakiki, Bang Zuma, gitu ya? Iya Bang, amin. Ya,
itu aja Bang. Saya sering mendengar Bang Suma serta saudara-saudara semua dalam berdakwah. Semoga Allah selalu memberkahi, membawa berkah untuk kita semua. Itu Bang. Lanjut, saya dari bawah aja nyimak aja. Baik, Itu aja. terima kasih. Saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bekre. Bekre. Bagus tahu namanya. Bekre. Nama mirip orang Turki. Kau Turki kah? Bekre. Saya minta nomor rekening di bawah. 7-nya 5 kali, 75 kali 51770. BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Oke. Kanda orang kita yang Malaysia gimana? Desember ini? Pertengahan insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan tidak meleset ya, sesuai jadwalnya gitu. Kapan komunikasi Kanda? 2 hari yang lalu bersama Ustaz Ali yang bertiga. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Mengambil di kandaku. Asik. Dikabulkan doa Nero. Amin. Iya, Itu sudah ku ini ya nomor rekening ya teman-teman. BNI 75 kali 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kita sapa si Lentera. Lentera Kristen. Ini ada di YouTube saya nih. Bagus ini sarannya nih dari Ibu Sarah binti Junet. Naikkan Kristen yang ada sertifikat warasnya. Beh, marusak tuh boleh. Mu'alaf itu maksudnya. Karena sertifikat kewarasan itu ya sertifikat mu'alaf. Apa tanda kalian waras? Ya ada sertifikat waras, yaitu sertifikat mu'alaf, itu sertifikat kewarasan itu. Betul itu karena tadi udah jelas, udah diberi data bahwa Yesus hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Dia lawan pula tuh data. Katanya untuk seluruh umat manusia. Jadi nggak waras. Itu. Jorlas, apa yang disampaikan Bang Mentana Kristen? Baru malap saya. Bang Zuma juga kemarin yang bikinkan tuh. Iya betul. Ashadu kata Bang. Allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajaklah teman-temannya yang non muslim ke sini. Mana tahu dia juga bisa mu'alaf kan gitu. Hijau, apinya kurang satu lagi tuh. Ya toh, ajak lagi teman-temannya. Nah, I-nya harus 2 Bang. Iya, itu yang di akun TikTok. APII, bukan API. APII. Artinya I-nya itu apa 2 itu Bang? Apologi Indonesia. Yang satu Islam.
yang satu lagi Indonesia. Oh. Nggih. Balik apologet Islam Indonesia, jangan dibalik. Apologet Islam Indonesia jangan dibalik. Apologet Indonesia Islam gitu. Islam Itu kebalik Indonesia. itu. Nggih. Nggih. Banyak bertetangga sama orang Sunda ya. Aing mau. Nggih, bukan Sunda Gurunda. Nggih, Jawa. Oh, Batak. Jawa. Ada apa nih dengan orang Sunda ini? Akai. Jelas orang Sunda. Karo aku. Tak. Orang Sunda itu sama dengan orang Bone kalau di Sulawesi Selatan. Bener lama kok bisa bilang ini Jo, orang Sunda tuh dari mana? Iya. Aing karo koe Batak. Bersama Allah tidak ada kekurangan. Batak itu artinya bersama Allah tidak ada kekurangan. Jadi orang yang mengaku Batak tapi masih Kristen, dia bukan Batak. Semua Batak pasti Muslim. Jor, waktu kamu kecil, kamu punya cita-cita apa sih? Aku waktu kecil cita-cita Jadi orang. Ya, jadi orang. Kok jangan ikuti Bang Juma. Cita-citamu kok ikut orang. Karena dia waktu kecil masih belut listrik. Dulu Cita-cita Bang, jadi orang. cita-cita aku dari kecil itu berdampak Bang. Caranya bagaimana? Bertumbuh dulu, berkembang, berbuah, berdampak, menjadi garam dan terang, menjadi lilin. Tuh. Jadi sebelum merantau dulu dikasih mama nasihat itu, pedah-pedah namanya. Bukannya dulu waktu kecil kamu cita-citanya mau jadi pilot? Lain. Bukan, atau jadi dokter? Lain, lebih tepatnya Army of God.